Bapa di sorga, kami sadar hidup kami hari ini ada hanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Di tengah pergolakan dunia yang sedang terjadi, kami dibela, ditolong, dipelihara oleh Engkau Tuhan. Dan hari ini kami datang ke rumah-Mu sebagai tanda rasa syukur kami pada Tuhan. Karena Engkau memanggil kami untuk beribadah kepada-Mu. Dan itulah kehendak-Mu. Kami sudah memuji Engkau. Saatnya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Biar setiap kami juga dengan rendah hati mau dengar-dengaran dan mau menyambut firman itu di dalam hidup setiap kami. Sehingga kami akan berubah setelah kami dengarkan firman-Mu. Urapi hati, pikiran, dan perasaan kami. Supaya firman itu mendapat tempat di hati kami yang paling subur. Pakai hamba-Mu sebagai penyambung lidah-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 6 Oktober bulan ini, gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, di seluruh Indonesia dan dunia baru merayakan ulang tahun yang ke-51. Jadi usia gereja kita, Sinode Gereja Bethel pada tahun ini genap berusia 51 tahun, yang lahir di kota Sukabumi 51 tahun yang lalu. Dan oleh kemurahan Tuhan, gereja ini menjadi satu gereja yang dipakai oleh Tuhan. Bukan saja memberkati Indonesia, tetapi juga memberkati bangsa-bangsa. Dan saudara harus bangga menjadi bagian dan menjadi jemaat dari Gereja Bethel Indonesia. Dan untuk itu saudara-saudara, gereja secara organisasi, gereja secara gedung tidak akan bisa pernah berbuat apa-apa. Yang berbuat sesuatu itu adalah jemaat yang ada di dalamnya. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan berjudul pribadi yang misioner. Menjadi pribadi yang misioner. Apa yang dimaksud dengan pribadi yang misioner? Pribadi yang misioner itu adalah pribadi yang terbeban dan bertanggung jawab untuk ikut melaksanakan misi Kristus di dunia ini. Itulah pribadi, itulah jemaat, itulah gereja yang disebut dengan jemaat pribadi gereja yang misioner. Saudara-saudara, kalau saudara masih ingat bagian terakhir dari pernyataan daripada tujuan gereja kita di tempat ini, saudara boleh lihat di sana, adalah melaksanakan misi di dunia agar memuliakan Allah. Sekali lagi, melaksanakan misi Allah di dunia ini supaya dunia dapat mengenal Allah. Itu sebabnya saudaraku sekalian, semua orang percaya, dengar baik, semua orang percaya tanpa terkecuali, tanpa memperhatikan siapa saudara latar belakang kita, dipanggil untuk menjadi jemaat atau pribadi yang berhati misi.
Hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang misioner, yang sangat misioner di dalam Alkitab. Dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya, nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang pertama dan ayat yang kelima ini, Paulus mengungkapkan keyakinannya bahwa dia dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sadar bahwa Tuhan memanggilnya untuk memberitakan Injil. Saudara dan saya pun dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan harus bangga sebangga-bangganya di hati kita bahwa saudara boleh mengenal Yesus. Sebab ada orang yang tidak mengenal Yesus sampai matinya. Dan kalau saudara dan saya hari ini boleh mengenal Yesus, bukan sekedar kita percaya dan akan namanya, tapi kita yakin bahwa kita pun harus memberitakan Injil itu. Injil itu artinya kabar baik. Itu arti Injil. Saudara, setelah Paulus bertobat, Paulus sadar bahwa dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi bagi Allah, yaitu satu tujuan untuk melakukan kehendaknya. Saudara, berapa tahun hidup di dunia ini diizinkan oleh Tuhan, harus diingat bahwa itu bukan saja untuk kita nikmati sendiri, tapi kita hidup supaya mempermuliakan Tuhan. Dengar baik. Kita hidup supaya berkarya bagi Tuhan. Memberitakan Injil. Paulus meyakini bahwa memberitakan Injil adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri untuk setiap orang percaya. Kita mengenal amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ayat ini disebut sebagai amanat agung, perintah yang agung dari Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya sebelum kita tinggalkan dunia ini,
Perlu kita renungkan, apakah aku sudah pernah memberitakan kabar baik tentang Kristus kepada orang lain. Sehingga orang lain itu yang tadinya sedang menuju kepada kematian, menuju kepada kegelapan, menuju kepada neraka. Tapi karena berita Injil yang kusampaikan, niatnya untuk hidup dalam dosa akhirnya berubah. Dan sekarang dia mengenal Kristus Tuhan. Pikirkan itu dalam hati saudara. Yesus berkata, karena itu pergilah. Pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah yang saudara sudah terima dari Yesus Kristus? Baik melalui pembacaan Alkitab sendiri, baik melalui pemberitaan firman yang saudara dengar seperti hari ini. Ajarkanlah itu kepada mereka. Dan Tuhan kasih janji luar biasa. Apa janjinya saudara? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, Paulus sadar. Di ayat lain dia berkata, aku berhutang. Aku berhutang. Juga dia pernah berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka hari ini mari kita belajar bersama. Bagaimana agar kita menjadi seorang pribadi yang memiliki hati misi. Menjadi pribadi yang misioner seperti Paulus. Yang pertama saudara. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Alkitab berkata, dan dalam perjalanannya ke Damsyik. Ini pertobatan Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Suara langsung dari Yesus memanggil Saulus yang dikala itu bernama Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Tapi luar biasanya jawaban ini, Saulus kok tahu itu suara Tuhan. Karena di ayat ini berkata, siapakah engkau Tuhan? Yesus jawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Jangan heran kalau hari-hari ini ada orang yang akhirnya bisa terima Yesus. Yang tadinya sangat radikal, sangat benci kepada kekristenan dan benci kepada nama Yesus. Jangan heran kalau akhirnya mereka terima Yesus. Saulus pun begitu bencinya. Tetapi sejak kapan akhirnya Paulus memiliki hati misi? Yang pertama saudara, kita belajar dari Paulus. Bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki hati misi di dalam diri kita. Mengalami perjumpaan
dengan sang pemberi misi. Mengalami perjumpaan pribadi dengan sang pemberi misi. Sang pemberi misi itu adalah Yesus, bukan rasul, bukan pendeta, bukan gereja. Pemberi misi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau saudara berkata saya sudah terima Yesus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami kasih karunia Kristus, haleluya. Tetapi kasih karunia yang saudara dan saya alami itu harus dibagikan, harus diwartakan kepada setiap orang. Saulus sebelumnya adalah orang yang sangat jahat. Dia menganiaya orang-orang percaya kepada Yesus dengan cara yang sangat kejam. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, sejak berjumpa dengan Yesus, saya ulang kalimat ini. Sejak berjumpa dengan Yesus, Paulus, saudara-saudara, mengalami perubahan hidup. Mengalami perubahan hidup. Apakah hidup kita berubah setelah jumpa Yesus atau tidak? Kalau hidup kita tidak berubah setelah kita jumpa dengan Yesus, berarti perjumpaan kita perlu dipertanyakan. Saya ulang kalimatku yang berulang kali saya sebut dari mimbar ini. Jangan pernah bangga ketika orang menyebut saudara sebagai orang Kristen. Jangan bangga hanya dengan sebutan itu. Saudara-saudara, Paulus menyadari kesalahannya. Bahwa ketika dia menganiaya umat Tuhan, sesungguhnya dia sedang menganiaya Yesus sendiri. Jadi kalau saudara sebagai orang percaya dicaci maki, dihina orang, gak apa-apa, biarkan saja. Bukan tugas kita untuk melawannya. Tugas kita hanya berserah pada Tuhan. Dia yang akan berperkara. Orang Kristen pada zaman Saulus tidak pernah melawan Saulus. Tidak memberi perlawanan. Tapi saya percaya yang mereka lakukan adalah mereka berdoa sungguh-sungguh. Supaya Saulus yang menganiaya umat Tuhan di kala itu, suatu saat dijamah oleh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan dia mengalami perubahan. Dan betul itu terjadi. Perjumpaannya dengan Tuhan telah mengubah seluruh tatanan kehidupannya. Setelah berjumpa dengan Yesus, Paulus bertobat dan memiliki misi yang baru. Memiliki misi yang baru. Adakah beban di hatimu untuk kabarkan Injil kepada orang lain? Jangan pernah bilang itu bukan tugas saya. Saya nggak pernah sekolah Alkitab. Saya bukan pengerja, pelayan. Saya jemaat biasa. Baca baik-baik Alkitab. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan atau yang mendukung kebenaran itu. Bahwa tugas beritakan Injil hanyalah tugas orang tertentu. Tidak ada ayatnya satupun. Tetapi yang ada adalah bahwa setiap orang percaya harus beritakan Injil. Setiap tahun saudara diberitahukan, diingatkan, disampaikan firman dari mimbar ini. Khususnya mengenai misi di setiap bulan Oktober.
hanya karena lupanya saudara. Karena bagi gereja kita, gereja Bethel Indonesia, bulan Oktober itu selalu diperingati sebagai bulan misi. Bertalian dengan hari lahirnya gereja kita di bulan Oktober. Hari ini pun Tuhan ingatkan saudara. Diingatkan, beritakan kabar baik itu. Bukan harus pergi saudara kemana-mana. Lewat hidupmu, ingat firman khotbah yang kusampaikan minggu lalu. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Perkataan kita mungkin tidak ada didengar orang. Tidak apa-apa. Tapi gaya hidupmu, cara bicaramu, cara engkau berhadapan dengan setiap orang. Bahkan cara kita menyambut atau menjawab kata-kata orang yang mungkin orang itu sakit, menyakiti hati kita atau orang itu bersalah. Tapi bagaimana kita memberi jawab pada mereka. Sekali lagi kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Jadi kalau saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan tidak pernah beritakan Injil, mari kaji ulang kembali perjumpaan itu. Yang kedua, 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Semua ini mengisahkan tentang Paulus. Pribadi yang akan memiliki hati misi adalah orang yang mengalami keintiman, kedekatan dengan sang pemberi misi. Kedekatan pribadi kita dengan sang pemberi. Sang pemberi misi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia pemberi misi. Kedekatan kita kepada dia akan mendorong kita untuk tidak tahan berdiam diri. Tapi beritakan Injil. Aku mengucap syukur kepada Allah. Perhatikan baik ayat ini. Bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Simak baik. Aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Itu kesaksian Paulus. Orang yang berbahasa roh dengan Tuhan adalah orang yang sedang membangun kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Tidak akan ada orang bisa berbahasa roh kalau tidak intim dengan Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 23 juga berkata, aku didesak dari dua pihak. Kesaksian Paulus kepada jemaat di Filipi. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saudara-saudara, diam bersama-sama dengan Kristus. Berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Saudara-saudara, dari dua ayat ini kita menemukan kerinduan Paulus yang terbesar adalah bersama dengan Kristus selamanya, dan setiap hari dia berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari semua orang. Ini semua menunjukkan kedekatan, keintiman Paulus dengan Allah, sang pemberi misi. Jadi saudaraku sekalian, seorang yang intim dengan Allah akan memiliki misi seperti misi yang Allah inginkan. Apa yang dipikirkannya adalah untuk melakukan misi Allah dalam hidupnya. Taruh beban ini, minta beban ini di dalam hatimu kepada Tuhan. Berikan pada
kami. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Minta. Di masa sekarang ini begitu banyak peluang sarana yang dapat kita pakai untuk memberitakan Injil. Dengar. Kemajuan zaman teknologi canggih di masa sekarang. Saya percaya itu sebagai sebuah sarana yang sangat efektif, bagus untuk kita dapat beritakan Injil. Saya percaya jemaat yang datang hari ini hampir semua punya Android. Hampir. Sampaikanlah kabar baik setiap hari. Kabar baik sampaikan setiap hari. Tidak perlu panjang lebar, tidak perlu banyak. Sampaikan. Supaya ketika ada orang yang membacanya, siapa tahu ada orang yang sedang tadinya mau mengakhiri hidupnya. Tapi Tuhan tuntun dia untuk membaca apa yang saudara tulis. Dan setelah itu dia batalkan niatnya untuk bunuh diri. Mungkin dia tidak mengenal, tidak pernah jumpa dengan saudara-saudara pun tidak akan pernah jumpa dengan dia. Tidak masalah, tidak perlu itu. Tidak harus kita jumpa dengan orang-orang itu mengenal kita, tidak perlu. Tapi jiwanya sudah ditolong dan diselamatkan. Pakai media sosial untuk beritakan Injil. Sebagai orang percaya jangan pakai media sosial untuk marah sama orang, memaki orang. Mengungkapkan kekesalan hati kita pada orang, berhenti. Sebab yang membaca itu belum tentu yang kita marahin. Dia tidak baca itu, jangan-jangan juga tidak baca, tapi orang sudah menilai. Ternyata si kawan itu sedang sakit hati. Lalu dibuat komen di bawah. Sedang sakit hati dengan siapakah Anda? Mari, stop. Nggak ada artinya itu. Satu kata, dua kata, satu kalimat saudara sampaikan di status media sosial. Dengar prinsip ini. Kesuksesannya bagi saya bukan harus dibaca, ditonton oleh ribuan atau jutaan orang. Tidak harus. Karena Alkitab bilang apa saudara? Kalau satu orang saja di muka bumi ini tadinya tersesat, tapi sekarang dia kenal Tuhan, kembali pada Kristus, bertobat, satu orang. Alkitab bilang apa saudara? Maka berlaksa-laksa malaikat di sorga bertempik sorak menyambut orang itu. Saya percaya itu. Dan itu sebabnya khotbah-khotbah yang saya sampaikan ini mungkin kelasnya sangat rendah dibanding kelas orang lain. Nggak masalah bagi saya. Tapi saya harus buat upload itu di YouTube gereja kita. Saudara jangan berkata, nggak berhasil pun Pak, nggak sampai jutaan dibaca orang. Tidak perlu. Tapi belum pernah khotbah yang saya upload di YouTube, belum pernah tidak ditonton oleh satu orang pun. Tidak pernah. Saudara boleh cek. Nggak ada Pak, membacanya satu orang pun tak ada. Belum pernah. Berarti bagi saya itu menjadi berkat. Hari ini ubah. Sebelum kita kembali ke sana. Dipanggil pulang oleh sang pemberi misi. Kita sudah mengabarkan misi itu. Jadi bangun kedekatan, bangun keintiman dengan Allah. Terakhir. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk kita dapat menjadi pribadi yang misioner, pribadi yang memiliki hati misi, kita harus menerima kuasa dari Sang Pemberi misi. Kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Yesus yang berkata kamu akan menerima kuasa. Berarti kita tidak akan pernah ada kuasa untuk beritakan Injil, untuk menjadi saksi, kalau Roh Kudus tidak turun menaungi kita. Oleh sebab itu, mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita setiap waktu. Minta Roh Kudus. Kalau gairah semangatmu tidak ada lagi untuk mengabarkan kabar baik, minta Roh Kudus supaya kita dibakar kembali, disemangatkan, disegarkan kembali. Ibarat sebuah handphone yang hampir lowbat, habis baterai. Supaya dia maksimal bekerja kembali, perlu dicas, diisi. Saya percaya hal yang sama juga terjadi. Engkau malas hari-hari ini dalam berbagai hal, dalam hubungan dengan Tuhan, minta cas. Minta Tuhan bakar gairah, bakar semangat saya kembali, oh Tuhan. Dengan Roh Kudus memenuhi kita setiap waktu, kita akan menjadi saksi yang efektif. Dan ada kuasa ilahi yang akan mempertobatkan orang-orang yang berdosa. Jadi kalau orang berdosa, bertobat itu bukan karena saudara dan saya. Amin. Bukan karena engkau hebat. Maka sebelum sampai ke sana jangan sampai ada yang sombong. Kalau bukan aku, itu tidak akan kenal Kristus. Berdosa kita bilang itu. Kalau bukan karena saya, dia tidak pernah mengenal Kristus. Berdosa kita bilang begitu. Kita hanya alat, kita hanya sarana. Kalaupun kita tidak mau, alat bisa memakai yang lain. Saudara tidak mau juga tidak apa-apa. Masih ada yang lain. Tapi saudara tidak akan mendapat apa? Pahala, tidak akan mendapat apa? Mahkota. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mari kita berdoa bersama-sama supaya kita dijadikan oleh Tuhan menjadi pribadi yang berhati misi. Memiliki hati misi untuk menyampaikan kabar baik. Dan itu hanya bisa akan terjadi dimulai dari bangunlah perjumpaan dengan pribadi pemberi misi itu. Paulus berubah setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, mengalami kedekatan, keintiman dengan sang pemberi misi. Ini sangat logis ini. Kalau saudara berteman dengan seseorang, apa profesinya, lama-lama sudah akan ngikut dia. Cepat atau lambat. Itu pasti saudara ada yang sudah mengalaminya. Tadinya gak pernah kepikir dia untuk melakukan sesuatu. Tapi ketika dia dekat dengan seseorang itu, akhirnya dia jadi ikut melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya. Apakah itu positif atau negatif? Yang ketiga, saudara, kita hanya bisa menjadi saksi, memiliki hati, misi, atau pribadi yang misioner. Kalau kita menerima kuasa dari sang pemberi misi, yaitu Yesus sendiri. Hari ini, saudara, mari kita evaluasi kembali perjalanan kekristenan kita sampai hari ini.
Apakah ada hati misi dalam hati kita? Sekali lagi, misioner itu memiliki hati, memiliki tanggung jawab, memiliki beban untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Apapun profesi saudara, saudara diberi kebebasan, diberi kesempatan untuk menyampaikan kabar baik. Usia pun tidak menjadi penghalang. Karena ketika engkau berhadapan dengan orang seusiamu, kabarkan kabar baik sama mereka. Kita berhadapan berjumpa dengan orang seprofesi kita, maka perlu disampaikan kabar baik. Berarti dengan kata lain, semua kita punya kesempatan untuk menyampaikan kabar baik. Oleh sebab itu jadilah pribadi yang berhati misi. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih kembali Engkau ingatkan kami, supaya kami tidak melupakan akan tugas dan panggilan kami sebagai orang percaya. Kami bersyukur boleh berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, supaya lewat perjumpaan kami hidup kami berubah. Dan pengalaman kami bersama dengan Tuhan kami beritakan kepada yang lain. Kami terus mohon supaya kami dimampukan untuk membangun kedekatan keintiman dengan Tuhan. Dan kami sangat merindukan kuasa itu di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar tanpa kuasa-Mu kami tidak akan bisa berbuat apapun. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.